Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara instalasi script VPS Premium pada beberapa VPS ya, baik itu VPS server Ubuntu maupun Debian ya. Dan kita juga pernah ngebahas cara install server Ubuntu 20 maupun 24 ya, dan juga Debian 12 maupun Debian 10 ya. Nah, pada video kali ini kita sudah bisa untuk menginstal VPS Script Premiumnya. Kita akan coba untuk melakukan backup ya. Karena di sini DigitalOcean saya sudah mau habis ya, estimasi costnya sudah 0 dan masa trialnya sudah habis. Jadi saya akan memindahkan server ini ke server yang baru di DigitalOcean yang baru. Jadi bagaimana langkah-langkah dan cara backup maupun restore sistem yang ingin kita pindahkan ke server yang baru. Let's go. Halo, selamat datang di Indonesia. Apakah Anda pernah menonton channel YouTube Hokage Legend? Oh iya, saya suka sekali dengan video YouTube Hokage Legend, sangat menarik dan kreatif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Hokage Legend ya. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu VPS server yang lama ya, yang akan kita pindahkan. Di sini IP-nya 157 dan belakangnya 62. Di sini sudah ada akun Trojan, sudah ada akun VMesh dan akun SSH of VPN. Nah, ini akan kita pindahkan ke server yang baru ya. Jadi kita akan membackup data-datanya agar klien yang sudah menyewa di kita, SSH di kita tuh tidak kehilangan data-datanya ya, atau masih tetap terkoneksi secara lancar tanpa terputus ya. Karena di sini kita sudah membackupnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Kita pilih menu backup dan restore. Di sini angka 10 ya untuk backup dan restore, dan sesuaikan dengan perintah pada script masing-masing ya. Di sini sebagai contoh aja ya. Jadi jika perintahnya di sini backup dan restore itu di nomor 10, kalian bisa sesuaikan dengan script kalian. Oke, kita ketik angka 10 untuk backup dan restore. Di sini pilih angka 1 untuk backup VPS data. Lalu masukkan email agar kita mendapatkan notifikasi atau link untuk kita download file backupnya ya. Oke, lalu tekan enter. Mohon menunggu, proses backup sedang berlangsung. Kita tunggu ya proses backupnya ya. Nanti kita akan download file-file zipnya untuk kita restore di VPS yang baru. Dan pastikan bahwa VPS yang baru ini telah terinstall script yang sama ya. Misalnya Ubuntu 20 dengan script apa gitu, dia harus sama ya scriptnya ya. Jangan berbeda script, karena berbeda script itu nanti berbeda alur penyimpanan data-data usernya ya. Oke, kita tunggu ya prosesnya sampai selesai. 11:50 PM. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita akan download filenya untuk kita restore ya. Kita copy file downloadnya, kita buka di browser. Oke, setelah ini kita download ya, mulai unduh filenya. Kita buka foldernya. Nah, di sini 157 belakangnya 01 ya. Nanti kita akan copy dan paste di sistem server yang baru. Oke, di sini kita cek. Biasanya di sini sudah ada di folder rootnya juga ls. Nah, pada bagian date letter ini di sini tertera tercatat ya. Kita buka, kita copy dengan perintah cut, kita paste di sini. Kita akan lihat detailnya. Nah, di sini ya file hasil backupnya ya. Kita bisa download di sini ya. Oke, setelah kalian mendapatkan filenya, kita akan membuat VPS server yang baru dengan server Ubuntu 20 ya, dan juga dengan script yang sama persis dengan yang seperti ini. Di sini saya menggunakan script bernama Force. Jadi nanti kita akan install script Force juga ya. Oke, let's go. Oke, di sini kita sudah masuk ke DigitalOcean yang baru ya. Kita akan membuat server Ubuntu 20 untuk kita memindahkan dari server yang sebelumnya ya. Kita akan buat dulu create droplet. Kita pilih Singapura, kita scroll ke bawah, pilih Ubuntu yang sesuai versi ininya ya.
Lalu kita scroll ke bawah, kita cari di sini, kita akan gunakan file yang 2 GB ya. RAM-nya 2 GB, CPU-nya 1. Oke, lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita buat password. Kita buat password yang sesuai dengan perintah ini ya. Must be 8 karakter, must learn uppercase letter, must contain number. Oke, kita buat ya passwordnya. Oke, setelah itu kita copy passwordnya, kita masukkan ke notepad agar mudah diingat. Kita paste ini untuk password. Oke, lalu kita klik create droplet. Oke, kita tunggu proses pembuatannya ya, dropletnya. Oke, setelah proses droplet has been created, kita akan buka konsol atau kita akan remote melalui Terminus saja ya, biar lebih mudah. Kita copy IP-nya, kita masukkan IP server Ubuntu 22. Karena di sini enggak ada 20 ya, kita pakai yang 22 ya. Oke, setelah kita save IP-nya juga passwordnya, kita akan remote melalui Terminus. Jika kalian menggunakan JUS SSH, kalian juga bisa menggunakan JUS SSH. Atau jika kalian menggunakan Terminus, ini juga bisa dilakukan dengan Terminus. Sesuaikan dengan aplikasi kalian aja ya. Di sini saya lebih nyaman menggunakan Mobile Extreme pada PC karena jika menggunakan HP itu sangat kecil tulisannya, jadi saya agak kurang ngeliat jelas ya tulisannya. Oke, kita masukkan SSH remote-nya, kita masukkan IP-nya, spesifik username-nya root, huruf kecil semua ya. Oke, kita klik accept, kita masukkan password yang telah kita buat tadi, kita enter. Oke, setelah masuk pada VPS servernya, kita akan menginstal scriptnya ya. Kita akan buka script yang sama sesuai dengan instalasi server sebelumnya. Pertama-tama kita akan memberikan izin dulu ke server yang telah kita buat tadi ya. Kita masukkan IP-nya untuk diberikan izinnya. Di sini Ubuntu 22. Ini nama bebas ya. Oke, setelah kita berikan izin, kita akan install scriptnya. Oke, setelah kita salin link untuk instalasinya, kita paste di sini. Sebelumnya kita lakukan update dan upgrade dahulu agar VPS ini siap untuk melakukan instalasi ya. Tekan apt update nn apt upgrade min y. Kita tunggu proses update dan upgrade-nya. Setelah itu kita akan lakukan instalasi ya. Oh ya, jangan lupa siapkan domain sesuai dengan domain yang kita backup sebelumnya ya. Jadi disamakan ya dengan domain yang sebelumnya, agar user yang telah menyewa SSH kita tuh tidak menggonta-ganti domain lagi ya. Jadi kita samakan aja domainnya. Cuman pointingan IP-nya itu berbeda karena IP server yang baru ini berbeda dengan IP server yang lama. Cuman ganti IP-nya aja. Domainnya kita samakan aja ya. Oke, setelah proses update dan upgrade selesai, kita akan copy paste file installnya. Lalu kita tekan enter. Oke, sambil kita tunggu, kita siapkan pointingannya dahulu ya. Pada pointingan sebelumnya, domain kita adalah ini, Amivi Hokage Legend Web ID. Sekarang kita akan copy ininya, kita akan pointing ulang ya. Kita coba dengan nama yang sama, apakah bisa ya? Kalau nggak bisa, kita bisa agak sedikit dirubah ya. Paste, kita matikan dahulu. Coba kita klik save.
Oke, kita bisa menggunakan domain yang sama ya. Ini kan sebelumnya 62, kita yang 149. Oke, ini dengan domain yang sama ya, kita akan gunakan. Jika ada pending kernel upgrade, kita enter aja, klik OK. Kita tap untuk debug service, OK aja. Kita klik OK lagi. Kita klik OK aja, enter. Press enter for start installation. Tekan enter. Oke, pada saat pemilihan domain kita masukkan domain yang telah kita pointing tadi dengan IP yang baru ini ya. Masukkan subdomainnya. Lalu tekan enter dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita diminta untuk reboot VPS-nya dengan menekan tombol enter ya. Tekan tombol enter lalu akan reboot VPS-nya. Oke, kita akan tunggu beberapa saat ya sampai VPS-nya benar-benar terreboot dengan baik ya. Oke, coba kita akan buka lagi. Kita klik accept. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam menu script VPS yang terbaru ya. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kenapa di sini Nginx dan hproxy error? Karena sistem operasi yang sebelumnya itu Ubuntu 20 dan kita sekarang ini menggunakan Ubuntu 22. Jadi pasti akan error karena beda server dan beda script ya. Jadi abaikan dahulu untuk Nginx dan hproxy-nya, kita akan restore dulu. Nanti itu akan kita fix ya. Nanti akan saya fix. Itu gampang banget ngefixnya. Dan sekarang fokus kita adalah untuk merestore kembali VPN milik klien-klien kita ya. Kita akan lakukan restore dengan mengcopy file yang telah kita download tadi ke dalam Ubuntu server 22 ini. Oke, kita akan copy paste ya file yang telah kita download tadi. Nah, ini ya filenya. Kita drag and drop ya ke folder root. Seperti ini. Oke, di sini filenya sudah terupload ya. Kita ketik ls. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita akan menggunakan restore untuk merestore data-datanya. Di sini SSH VPN-nya masih 0, vmesh-nya 0, flash, trojan dan sebagainya masih 0 ya, karena ini baru selesai kita instalasi. Oke, kita ketik menu. Lalu kita pilih angka 10 untuk merestore. Pilih angka 2 untuk restore VPS data. Masukkan link file. Nah, di sini linknya yang telah kita copy tadi ya. Nah, di sini kita akan copy linknya. Kita copy, kita masukkan di sini, kita paste, lalu tekan enter. Nah, dia akan mendownload. Oke, setelah itu kita coba buka lagi menunya apakah sudah terrestore dengan baik. Nah, oke, di sini sudah terrestore ya. SSH jadi ada 2, vmesh ada 3, trojan ada 9, sama persis seperti saat kita backup tadi ya. Oke, demikian dulu cara backup dan restore file-file dengan server yang baru. Usahakan saat restore dan backup itu operasi sistem harus sama ya, dengan script yang sama. Sebab jika operasi sistem berbeda, scriptnya juga berbeda, maka itu tidak akan bisa ya untuk melakukan backup dan restore ya. Terutama untuk restore-nya ya, pasti akan berbeda. Karena folder-foldernya atau file-filenya itu letaknya akan berbeda posisinya. Jadi seperti itu aja ya. Demikian dulu video kali ini untuk cara backup dan restore pada VPS lama dan kita merestore di VPS yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kamsahamnida, hatur nuhun. Bye bye.